Saja ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga dalam kesehatan, tetap jalani protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan air. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dalam pembelajaran sejarah. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang latar belakang dan bagaimana terwujudnya kok bisa Orde Baru itu muncul. Nah, sebelum ke sana saya punya kata-kata bijak. Ini ya. Ya, kata bijak atau motivasi kita pada pagi hari ini. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Orang yang tegas, orang yang tegas tidak menyerah kepada keadaan, melainkan menundukkannya. Orang yang besar menuju tujuan melalui rintangan dan hambatan yang sangat besar. Orang lemah menunggu kesempatan. Orang kuat menciptakannya. Orang menjadi kuat bukan karena kemenangannya, melainkan kekalahannya. Jadi, kenapa kok saya pilih motivasi ini hari ini? Karena ini untuk memotivasi kalian bahwa eh, di tengah keadaan kita yang serba susah ini, virus corona di mana-mana, eh, kita alangkah lebih baiknya mengambil kesempatan itu untuk bisa menjadi orang yang tegas, orang yang besar, orang yang sukses. Dengan apa? Jangan menunggu kesempatan, jangan menunggu bantuan. Kita ciptakan sendiri kesempatan itu. Kita ciptakan sendiri kesuksesan kita. Itu maksudnya dari kata-kata bijak kita hari ini. Oke, kita langsung saja ke materi biar tidak kelamaan. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang latar belakang dan munculnya Super Semar, munculnya Orde Baru. Hari ini kita akan belajar tentang kebijakan ekonomi dan penataan kehidupan politik Orde Baru. Kita ulas dulu minggu kemarin. Jadi Orde Baru ini muncul karena adanya G30 SPKI. Orde Baru sendiri itu sebutan untuk tatanan baru ketika orde yang sebelumnya atau masa yang sebelumnya mengalami kegagalan baik dalam proses politiknya maupun proses ekonominya. Maka muncullah yang namanya Orde Baru itu minggu kemarin. Hari ini kita akan banyak membahas tentang kebijakan ekonomi dan penataan kehidupan politik Orde Baru. Nah, ini saya ambil dari id.wikipedia.org/wiki/orde_baru. Jadi kalian bisa mengaksesnya ataupun nanti sudah saya persiapkan PPT ini di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti kalian bisa presensi di Google Classroom dan mengerjakan tugasnya di Google Classroom kalian. Kita mulai. Nah, ini peta konsepnya. Sebelumnya, tujuan kalian untuk mempelajari Orde Baru ini, kebijakan ekonomi dan penataan kehidupan politik Orde Baru, tujuannya yaitu kalian mampu menganalisa apa saja sih kebijakannya, kebijakan ekonomi dan penataan kehidupan politiknya. Kalian bandingkan bagaimana apakah kebijakan ekonomi tersebut masih berlaku sampai sekarang atau masih digunakan sampai sekarang dan lain sebagainya. Nah, kita coba kupas satu persatu. Nah, peta konsepnya ini. Jadi untuk kebijakan ekonomi nanti ada yang disebut yang pertama ini nanti ada yang disebut repelita. Rencana pembangunan 5 tahun, swasembada beras, ada pemerataan kesejahteraan penduduk. Kemudian untuk penataan kehidupan politik Orde Baru ada pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Kemudian yang berikutnya ada penyederhanaan partai politik, kemudian pemilihan umum atau pemilu, ada peran ganda duwi fungsi ABRI, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Itu konsep ekonomi, konsep konsep materi kita pada hari ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kita cari tahu nih dulu
kenapa kok repelita ini bisa dicanangkan? Oh, bisa kebijakan repelita ini muncul pada awal kekuasaan Orde Baru. Nah, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan. Ternyata pemerintah Orde Baru ini mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi, pemerintah Orde Lama atau pemerintah masa sebelumnya sebelum Orde Baru ini ternyata meninggalkan satu kemerosotan ekonomi atau dampak ekonomi yang sangat besar. Nah, ini ditandai dengan pendapatan per kapita penduduk di Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat dan tingginya inflasi sampai 65%. Serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Nah, repelita ini bertujuan untuk ini tadi mengatasi kemerosotan ekonomi ya. Karena memang kondisi ekonomi Indonesia ini diwariskan dari Orde Lama, yaitu tadi pendapatan per kapitanya hanya $70. Kalian bayangkan $70 kalau sekarang dikurskan berapa? Sekitar berapa? Sekitar 700.000 coba, 7 juta. Terus inflasi mencapai 65%, itu sangat tinggi sekali. Kemudian hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik. Nah, maka di pemerintahan Orde Baru, pemerintahannya Pak Harto, membangun yang namanya repelita. Ya. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan TAP MPRS. Kenapa kok jangka pendek? Karena memang kehancuran ekonomi ini harus segera dikendalikan, harus segera diperbaiki. Nah, melalui TAP MPRS nomor 22 MPRS garing 1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah ini menyembuhkan ekonomi yang sakit tadi. Ya, ekonominya disembuhkan dulu, penyakit ekonominya disembuhkan dulu, baru membangunnya dengan sedikit-sedikit. Apa yang dibangun? Tentunya program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan, maka stabilitas dapat tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat. Ini harapannya. Jadi dasarnya dulu diperbaiki. Dasarnya yang luka-luka tadi diperbaiki agar ketika nanti mau ekonomi bisa tumbuh, agar nanti ekonomi bisa dibangun lagi dari awal ini dasarnya pondasinya ini harus direhabilitasi atau disembuhkan dulu penyakitnya tadi ya, dari yang inflasi per kapitanya rendah, terus sarana ekonomi yang hancur tadi, penyakitnya tadi tiga itu di diingat-ingat. Kemudian cara mengatasi tiga ini melalui TAP MPRS nomor 22 yang ya, atau yang namanya program pemerintah jangka pendek untuk mengatasi tadi inflasi, kemudian tadi. Nah, kemudian yang dibangun awalnya apa? Nah, tentunya yang dibangun adalah kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan. Nah, salah satunya adalah kebutuhan sandang. Nah, mulai 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk membangun yang disebut Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi pemulihan ekonomi ini direncanakan dalam 5 tahun dulu. Ya, 5 tahun ini, pembangunan 5 tahun ini difokuskan untuk pembangunan ekonomi. Repelita yang dimulai dilaksanakan 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha investasi. Atau dalam kata lain, ketika kita ingin membangun ekonomi, yang kita bangun apanya? Modalnya dulu kita bangun. Nah, setelah modalnya kita bangun, kemudian pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum pembangunan sektor-sektor lain. Karena apa kok pangan ini penting? Karena memang kebutuhan pangan nomor satu, ya, kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan itu yang menjadi eh, menjadi apa ya pokoknya. Maka dalam memenuhi kebutuhan pangan ini dibangunlah irigasi.
Ya, dibangunlah irigasi, teknologi pertanian. Kemudian apalagi? Di situ ada pembiayaan pertanian, pembiayaan perbankan, dipupuk, dipermudah hingga pemasarannya. Itu repelita yang pertama. Nah, repelita pertama ini ternyata mendapatkan keuntungan yang baik. Ekonomi naik rata-rata 3%, menjadi 6,7 dari 3% menjadi 6,7%. Naiknya berapa itu? 3,7% per tahun. Pendapatan per kapita meningkat $80. Yang tadinya awalnya berapa? Dari $70, kemudian naik $80 sampai menjadi $170. Ini kenaikan yang sangat luar biasa, 100% naik. Inflasi dapat ditekan menjadi 47%, 47,8 pada akhir repelita pada tahun 1978. Yang tadi awalnya 65, sekarang turun menjadi 47,8%. Itu keberhasilan repelita 1. Kemudian repelita kedua 74 sampai 79, repelita 3 79 sampai 84 ini fokus pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan pemerataan pembangunan dengan menekankan pada sektor pertanian industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian ini ketika dasarnya ini sudah sembuh, kemudian pokoknya sudah dipenuhi, ini pemerintah mulai merangkak naik stabilitas nasional, membangun sektor-sektor industri. Nah, makanya kenapa kok pada zamannya Pak Harto, Pak Soeharto itu disebut bapak pembangunan ya ini. Kalian masih pasti kalau di truk-truk itu lihat, enak zamanku toh. Iya, karena enak. Karena enak kenapa? Karena bangsa ini dari kondisi melarat ya, mohon maaf melarat ya, saya hidupnya lebih terjamin menjadi kondisi yang baik, menjadi yang berkecukupan. Bahkan pada 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Fokus repelita keempat, ya ini tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat dari kelima, yaitu selain berusaha pada sektor pertanian, mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri. Jadi tadi penyembuhan, kemudian pokoknya, kemudian sektor pertanian, sektor industri, dan sekarang memperbesar sektor industri pada barang ekspor. Industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin perindustrian. Itulah cara Orde Baru meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam kebijakan ekonomi dari repelita 1 sampai repelita 5. Kemudian ada program yang berikutnya namanya swasembada beras. Dari repelita tadi menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu namanya swasembada. Maksudnya apa sih swasembada beras? Jadi swasembada beras ini mencukupkan bangsa Indonesia. Kebutuhan beras nasional itu tidak lagi impor dari negara lain. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Nah, Orde Baru meyakini hal seperti ini. Kalau masyarakatnya kenyang, masyarakatnya kebutuhan perutnya kenyang, maka ekonomi dan politik akan stabil. Ini konsep yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog. Jadi dari menanam sampai memasarkan para petani ini mudah, sehingga bangsa Indonesia mampu yang namanya swasembada beras pada tahun 1984. Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil pertanian meningkat tajam. 62 misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.158.000 ton. Juta ya maksudnya ya. 47.293 ton. Itu luar biasa. Nah, berarti produksi beras per jiwa meningkat 95,9 kilo menjadi 154
kg per jiwa. Prestasi ini merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Oh, ternyata sebelum 1984 Indonesia pernah pengimpor maksudnya. Impor beras. Impor beras artinya Indonesia membutuhkan beras dari negara lain untuk mencukupi beras nasionalnya tahun 1970-an itu. Jadi ini luar biasa. Hanya rentan waktu 14 tahun Indonesia mampu menjadi mampu swasembada beras sendiri. Itu luar biasa sekali. Kemudian ada pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Jadi itu untuk kesejahteraan penduduk. Dari tadi gizinya sampai membangunkan rumah ya. Ingat masih dalam tiga kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Nah, ini dititik beratkan pada kualitas SDM manusia dan papan untuk tinggal manusia di Indonesia. Strategi dilaksanakan secara konsekuen di Pelita. Ya, ini setelah Repelita ada yang program namanya Pelita. Berkat usaha ini penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970 ke angka 15% pada tahun 1990-an. Jadi ini nanti ada yang namanya program KB juga nih nanti. Pendapatan per kapita masyarakat juga naik yang hanya $70 menjadi meningkat berapa persen ini? Menjadi $600 per tahun pada tahun 1993. Naik berapa persen ini? Luar biasa. Naik hampir 600%. Luar biasa. Jadi dari yang hanya 70.000 per dolar, $7.000 per tahun seluruh bangsa Indonesia itu kalau dihitung pendapatan per kapitanya itu $70 per tahun, sekarang menjadi $600 per tahun pada 1993. Ini prestasi yang luar biasa. Tetapi apakah di prestasi yang luar biasa ini ada satu intrik atau yang lain atau ada udang di balik batu pada pemerintahan? Pastinya ada ya. Kita lanjutkan lagi, pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992. Kamu bayangkan, di Indonesia rata-rata orang 50 tahun itu sudah paling tua, sudah banyak yang meninggal pada usia 50 tahunan. Tapi ketika tahun 1992, orang harapan hidupnya masih meningkat 10 tahun, meningkat 11 tahun menjadi 61. Dan sekarang mungkin sudah menaik lagi menjadi 65 dan seterusnya. Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142. Nah, ini ya tentang kesejahteraan masyarakat. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kita ke penataan kehidupan politik. Tadi ekonominya, sekarang kita bahas tentang kehidupan politiknya. Yang pertama tentang pembubaran PKI dan organisasi masanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Super Semar telah mengeluarkan kebijakan yang pertama membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966. Kenapa kok PKI dibubarkan? Ya karena ini berkaitan langsung dengan peristiwa G30S PKI. Nah, pada 1948 PKI juga pernah memberontak di Madiun, ya. Ingat. Jadi G30 SPKI ini bukan pemberontakan pertama yang dilakukan PKI. Yang kedua, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Ya, makanya sekarang ketika kita berbicara tentang Partai Komunis Indonesia, ini adalah isu-isu yang sangat sensitif. Karena persoalan PKI di Indonesia memang masih menjadi kontroversial. Kontroversial itu apa? Masih menjadi belum jelas kejelasannya bagaimana siapa yang harus diadili, siapa yang menjadi korban, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah, ini masih kelam sampai sekarang. Pada tanggal 8 Maret 1966
mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat G30S PKI 1965. Jadi sampai seperti itu ya, pembubaran Partai Komunis dan organisasi masanya. Kemudian pada penataan kehidupan politik yang kedua ada yang namanya penyederhanaan partai politik. 1973 setelah dilaksanakan pemilu yang pertama, ingat ya, pemilu yang pertama 1973. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau ada kuis-kuis kalian jangan sampai salah. Kapan pemilu pertama dilaksanakan? 1973. Pada masa Orde Baru maksudnya, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau yang disebut fusi partai-partai politik. Nah, pada masa Orde Lama, partai-partai politik banyak bermunculan. Ini karena masih adanya semangat gerak yang dulu pergerakan nasional, sehingga banyak orang membuat partai, sehingga banyak orang membuat organisasi-organisasi. Nah, pada zaman Orde Baru, partai-partai ini difusikan, disederhanakan karena memang partai-partai ini memiliki kesamaan visi dan misi, sehingga eh, eh, maka kekuatan politik itu ada tiga. Yang pertama Partai Persatuan Pembangunan P3 yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Kemudian yang berikutnya ini asasnya yang asas Islam ya, ideologinya ideologi Islam. Kemudian yang berikutnya Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPGI, dan Parkindo yang ini memiliki asas kebangsaan atau asas nasionalisme. Kemudian yang berikutnya golongan karya. Nah, ini yang ketika zaman Orde Baru yang menjadi kontroversial. Golongan karya itu partai yang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki profesi-profesi, segala profesi, mulai dari guru, mulai dari tentara, mulai dari polisi, mulai dari pedagang dan lain sebagainya, yang memiliki karya. Makanya karya itu makarya, kerja ya. Nah, penyederhanaan partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas pemerintahan yang sebelumnya memberikan pelajaran bahwa terjadi di masa Orde Lama. Jadi ini karena berkaca pada Orde Lama. Kita tahu pada zaman demokrasi terpimpin, terpimpin parlementer, banyak 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 sekali terjadi pergantian kabinet dan ini dipelajari oleh Orde Lama, sehingga tidak boleh hal ini terjadi di Orde Baru maksudnya. Nah, pemilihan umum. Nih, kemudian selama Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum dari tahun 1971 sampai 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa periode Orde Baru, Golkar selalu menjadi pemenang pemilu. Nah, ini yang menjadi kontroversi sehingga ada penyimpangan-penyimpangan terhadap Orde Baru. Mulai muncul penyimpangan-penyimpangan setelah karya-karyanya yang sangat luar biasa, ternyata di samping itu ada penyimpangan-penyimpangan. Pada 1997 yang merupakan pemilu terakhir pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% suara. Dengan memperoleh 325 kursi di DPR, ini sangat luar biasa, dominasi penuh ini. Adapun P3 memperoleh 89 dan PDI mengalami kemerosotan perolehan suara dengan hanya mendapatkan 11 kursi di DPR. Nah, itu ya. Terjadi terjadi kesenjangan kursi karena memang hal ini tidak mungkin terjadi begitu saja ketika adanya pemilu. Masa orang memilih dengan partai yang sama? Kan tidak mungkin seperti itu. Kemerosotan perolehan suara PDIP disebabkan oleh adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP atau PDI Perjuangan. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.
Kesannya seperti itu, tapi dalamnya mungkin tidak seperti itu. Apabila pemilu berlangsung dengan asas luber, langsung umum bebas dan rahasia, namun pada dalam kenyataannya pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu saja, yaitu Golkar. Nah, ini mulai muncul yang namanya kontroversi di dalam Orde Baru. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak pemilu 71 sampai 97 membutuhkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode atau selama 32 tahun. Luar biasa. Presiden terlama di Indonesia. Karena pada masa Orde Baru, Presiden hanya dipilih oleh anggota MPR. Selain itu, setiap pertanggungjawaban rancangan undang-undang dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan. Jadi, ketika masa pemerintahan Orde Baru ini seperti pemerintahan monarki atau seperti pemerintahan kerajaan, tidak ada penyeimbang di sana. Fungsi DPR tidak ada, bahkan di situ ada yang namanya nanti peran dwi fungsi ABRI, di mana basicnya Soeharto adalah seorang kolonel dulunya, sekarang jenderal bintang ya. Nah, basicnya dari ABRI. Nah, ini membuat kekuatan Soeharto menjadi sangat kuat sekali di dalam pemerintahan Orde Baru sampai 32 tahun. Bayangkan, untuk apa wae selama 32 tahun. Yang 5 tahun aja dapatnya banyak, apalagi yang 32 tahun. Nah, kita ke peran ganda dwi fungsi ABRI. ABRI yang merupakan ini ya, tugas pokoknya mempertahankan dan mengamankan negara Republik Indonesia, tetapi dalam pemerintahan Orde Baru memiliki fungsi yang berbeda, mempunyai fungsi lain yang berbeda. Nah, menurut Raha Kundini Bakri, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitik melalui doktrin dwi fungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik. Apakah boleh ABRI memegang fungsi politik? Kalian coba dipikirkan ya. Coba kalian hayati. Kalau ABRI memegang fungsi politik, dia memegang senjata. Kalau ada yang tidak setuju dengan dia, dor. Itu kan tidak baik ya. Menjadikan organisasi politik terbesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan di DPR mereka mendapatkan jatah kursi dengan pengangkatan tanpa melalui pemilu. Nah, itu yang menjadi kontroversi. Tanpa pemilu, kursi untuk ABRI, kursi untuk TNI dan Polri sudah ada di parlemen dan ini tidak boleh. Sehingga ketika masa reformasi, ABRI atau TNI dan Polri tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Inilah yang menjadi cikal bakal kenapa kok ABRI tidak boleh turun di politik. Karena nanti ketika ada nanti calon yang dari basicnya ABRI, TNI atau Polri, walaupun dia sudah pensiun, tetapi ada kecenderungan satu korps, apa ya namanya, loyalitas satu korps, apa ya, jiwa korsanya masih muncul. Ya, itu yang menjadi landasan kenapa ABRI sampai sekarang tidak boleh terjun di dunia politik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga ada dasar hukumnya, yaitu ketetapan MPR ya, sejak TAP MPRS nomor 2 tahun 1969 sampai TAP MPRS nomor 4 tahun 1978. Ternyata pada masa Orde Baru, ABRI turun di politik itu disahkan dengan TAP MPRS ini. Selain itu dasar hukumnya yakni Undang-Undang nomor 15 dan 16 tahun 1969 yang diperbarui menjadi UU nomor 4 dan nomor 5 tahun 1975. Kalian harus tahu ini. Pengukuhan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1980. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa prajurit ABRI dalam bidang sosial politik bertindak selaku dinamisator. Apa itu? Dinamisator atau dan
stabilisator. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman perang kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Sudirman telah melakukan dengan meneruskan perjuangan. Walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda, demikian juga halnya yang dilakukan oleh Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah gerakan 30 September G30 SPKI yang melahirkan Orde Baru. Jadi maksudnya dinamisator seperti ini. Ketika pemerintahan ini down, ketika pemerintahan ini tidak memiliki pemimpin yang cukup kuat dalam mempertahankan bangsanya, ABRI atau militer ini bisa mengambil alih itu hanya untuk dinamisator. Nanti dikembalikan lagi kepada pemerintah eksekutifnya, presidennya. Ya, seperti yang terjadi ketika Jenderal Sudirman yang meneruskan perjuangan pemerintah mempertahankan kemerdekaan ketika ada agresi militer Belanda. Ya. Dan juga ketika zamannya Pak Soeharto menyelamatkan bangsa dari ancaman G30S PKI. Sistem ini memancing kontroversi di tubuh ABRI sendiri. Banyak perwira khususnya mereka yang berusia muda menganggap bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas ABRI. Masuknya pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer mengakibatkan waktu mempelajari strategi militer berkurang. Nah, karena fokusnya ke politik, di dalamnya menjadi kropos. Mereka yang seharusnya dididik secara militer terjun membawa senjata, membawa tank, membawa cara berperang bagaimana dan lain sebagainya. Ini malah kurang, malah fokusnya malah mereka menjadi politik. Nah, ini nanti ditakutkan akan muncul neokolonialisme yang terbaru. Nah, ini yang ditakutkan. Secara kekuatan ABRI juga menjadi lemah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Saat itu hanya 533.000 prajurit ABRI, termasuk polisi yang kalah itu masih menjadi bagian dari ABRI. Nah, itu menjadi kalah. Sehingga hal ini harus segera diusaikan. Nah, yang terakhir tentang P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Nah, sebelum adanya PPKN, adanya PKN, adanya pendidikan Pancasila, dulu ada yang namanya P4. Mesti ibu-ibu kalian atau orang tua kalian pasti mendapatkan pendidikan ini. Dulu ada yang mata pelajaran yang namanya P4. Ya, kalian tidak bisa dinyatakan lulus dari sekolah dasar atau sekolah kalau tidak lulus pada mata pelajaran P4 atau PMP kalau dulu. Tanggal 12 April 1976, Soeharto mengumumkan gagasan mengenai pedoman menghayati dan mengamalkan Pancasila. Nah, ini kedoknya yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila P4. Eka Prasetya, Panca itu 4 Karsa, P4. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Ya, tidak hanya formal, non formal pun harus mendapatkan P4, pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kenapa? Karena dirasa bangsa Indonesia semakin luntur ideologinya pada saat itu. Ideologi tentang kepancasilaannya hilang. Nah, penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Nah, itu ya. Jadi demokrasi, agar intinya masyarakat itu harus paham demokrasi Pancasila itu apa. Sekarang kalau saya tanya, demokrasi Pancasila itu apa? Kalian tahu? Demokrasi itu apa, Pancasila itu apa? Kalau digabung demokrasi Pancasila itu bagaimana? Mungkin sekarang banyak yang tidak tahu, ya. Karena kurangnya perhatian kita pada Pancasila itu sendiri. Kita memang apal Pancasila, ya kan? Dari sila 1 sampai 5, tapi kita banyak yang tidak tahu apa isi dari Pancasila. Melalui penegasan tersebut, opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 85, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Tidak boleh ada asas yang lain. Kalau kamu pengen mendirikan organisasi, misal kamu mendirikan organisasi PA, kamu tidak boleh pada tahun 85 ini, tidak boleh asasnya asas kekeluargaan, tidak boleh.
kamu harus asasnya satu, yaitu asas Pancasila. Tapi sekarang sudah luas, boleh ya, silakan. Misal organisasi PKS asasnya apa? Asas keamanan. Oke, tidak apa-apa. Tapi dulu tidak boleh, asasnya harus asas Pancasila. Ya. Penantaran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi. Indoktrinasi itu memasukkan ideologi ke dalam tubuh individual, atau doktrin kalau bahasa 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 militernya. Ideologi dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan, kesaktian, dan tidak boleh diperdebatkan. Apapun di hidup kita harus berdasarkan Pancasila. Kita mau misalkan apa? Melakukan transaksi ekonomi, di situ harus dilihat apakah transaksi ekonomi tersebut sudah memakai asas Pancasila apa belum. Nah, kalau belum, maka harus diganti dengan asas Pancasila. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya, kesimpulannya pada materi kali ini, pemerintah Orde Baru memang pada awalnya membangun Indonesia beralih ke masa Orde Lama, beralih dari Orde Lama yang memiliki keterpurukan dari sisi politik dan sisi ekonomi, sehingga mampu bangkit sedikit demi sedikit sehingga menjadi macan Asia pada saat itu, pada masa Orde Baru. Nah, minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang kebijakan politik. Nah, jangan sampai tinggal materi ini, karena materi Orde Baru ini kalian tidak akan dapatkan 2 kali. Ini akan bermanfaat untuk hidup kalian jika kalian ingin terjun ke bidang formal. Maksud saya ke bidang formal seperti kalian terjun ke BUMN atau terjun ke PNS, ini pasti akan muncul, pasti akan berguna di hidup kalian mendatang. Tolong ini dihayati, ya, tolong ini diresapi untuk kemajuan hidup kalian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan nanti tugasnya bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Absennya juga ada di Google Classroom. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.